Apa sing iso nggarai awake dhewe menarik? Gak ono sing mustahil. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Wah, udah lama nih kita nggak berjumpa lagi nih. Nah, sekarang saya sudah bergabung nih dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Tentunya sehat selalu. Sehat Mas ya? Sehat-sehat. Bentar Mas, sorry ya. Gimana Mas, aman? Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat, kita harus tetap sehat nih dan tetap optimis nih karena sekarang ini kayak kita udah mulai masuk ke periode baru nih. Dari pandemi kita berharap makin lama makin menghilang, kita berharap nih, dan jangan ada Ya. hal-hal yang baru lagi. Amin, amin. Ya, benar ya. Nah, Mas, seperti yang kita tahu kan bahwa salah satu genre yang sangat disukai oleh banyak penonton adalah komedi. Karena komedi itu seringkali itu menjadi hiburan dikala kita capek, dikala kita lelah, dikala kita banyak pikiran, banyak masalah baik itu di keluarga maupun di kerjaan, Mas ya. Gimana Mas kalau menurut Mas itu Pasti, genre itu komedi? pasti. Itu mitosnya yang sangat nyata sekali Mas. Itu nyata Mas, itu obat healing Mas. Komedi itu obat healing Mas. Dari zaman dulu ya kayaknya kita ini dari zaman kita kecil, dari sudah remaja, besar, bahkan orang tua kita juga sama nih saya pasti ini mencari sesuatu yang lucu-lucu, bener ya Mas ya? Iya, bahkan untuk seorang yang bukan movie lovers ya, film komedi itu adalah termasuk obat penyembuh alami dia Mas, bahkan untuk bukan seorang movie lover Mas. Betul, dan uniknya itu seringkali itu bahkan salah satu genre film yang sering di rewards adalah komedi, karena istilahnya nggak perlu pakai mikir-mikir, dalam arti kita cuma datang nyetel ketawa-tawa gitu, masih bener ya Mas ya? Gratis bahasanya. Nonton di RCTI gitu kita udah terhibur Mas, kadang-kadang Mas. Nonton kayak waktu zaman dulu Mas, kayak nonton film, tiba-tiba kita lagi suntuk nonton film komedi apa kayak mau kartun kayak mau Dono Kasino Indro kayak semua tuh healing Mas. Betul. Yang udah ceria tambah ceria, yang lagi ada masalah ya setidaknya terobati for a while lah Mas. Betul. Bahkan dalam arti kan tadi Mas bilang ini, komedi itu bisa dari kartun atau istilahnya dari dari serial ataupun lawakan ataupun istilahnya sketsa istilahnya ya, sketsa humor gitu. Itu pasti zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu kan kita banyak nih istilahnya, mungkin nih di antara kita kan yang mungkin seangkatan atau istilahnya ada yang lebih tua ataupun bahkan sekarang ini mungkin ada yang lebih muda ya. Nah, kalau kita lihat ini kan dari zaman kita ini ada Ria Jenaka, yang ada Ateng segala macam ya, ya kan? Ataupun ada masuk lagi ke Warkop DKI, ataupun ada juga angkatannya Sri Mulat, habis itu ngebakso, atau di Kaliku Laki-Laki, ada gitu-gitu kan banyak. Gara-gara. Terus habis itu bahkan yang dari luar pun kita udah tahu nih Mr. Bean ya, selalu bahkan kalau kita misalnya ke stasiun atau kemana, TV itu Mr. Bean masih dipasang nih. Three's Company. Betul. Banyak atau Friends, nah terus atau Golden Girls, Mr. Belvedere. Wah gila, My Secret Identity. Betul, itu kan dalam arti kan banyak tuh dibalut dalam arti, dan genre komedi itu sangat-sangat misalnya favorit ya dalam arti, bahkan kalau kita legend ya, bahkan kalau kita nonton ulang, kita nonton ulang tadi yang saya bilang itu berkali-kali, seringkali itu masih enak ditonton. Enak, bisa ketawa.
Kira-kira bisa kenapa tuh ketawa Mas? tetap. Kira-kira kenapa tuh Mas? Apakah karena kita nostalgia tua? Maksudnya, oh ini karena dulu pernah nonton, bisa, oh ini karena saya kenal nih sama si pemain-pemain Friends, jadi bernostalgia. Atau saya kenal nih sama Ngebakso nih, kayak, atau kita kenal nih sama Gara-Gara, atau sering nonton Warkop nih, jadi nostalgia yang membuat kita seneng rewatch, atau sebenarnya itu karena kita hal lain? Kalau sebagai pecinta film mungkin faktor nostalgia juga penting juga Mas ya. Kalau bagi pecinta film, nostalgia bisa terhadap artis-artisnya gitu loh. Terhadap dia ingat masa dia waktu SMP, dia nonton itu ketawa-ketawa sendiri gitu, atau sama temen-temennya lagi pacaran atau apa gitu Mas. Tapi bagi halayak umum sih memang rewatch pun juga seolah-olah tuh kayak mengobati dia Mas, atau bikin mood dia tuh naik saat itu Mas, momentum itu Mas, pasti Mas. Kalau bukan pecinta film ya, bukan yang nonton yang orang-orang biasa ya, pada umumnya tuh mungkin menganggap film komedi itu adalah sebuah, kalau dia nonton rewatch sama itu adalah sebuah kayak ngebangkitin moodnya dia Mas, kalau mood gue Mas. Mood dia tuh naik pasti Mas. Kalau bukan pecinta film, tapi untuk bagi pecinta film tuh bisa naikin mood juga, bisa nostalgia, bisa pengen ngerasain tuh suasana waktu dulu, yaitu nostalgia sebutannya ya Mas ya. Betul, betul. Dan nanti kan jadi istilahnya pengaruhnya ada dua ya, double combo bahkan ya. Dalam arti yang pertama kita bernostalgia karena kita senang, wah dulu nih saya pernah nonton ini nih, lucu nih. Jadi teringat lagi, jadi di callback lagi. Yang kedua memang karena kita menyukai komedinya tersebut, ya kan? Kan komedi kan kita bisa nih, komedi itu kan ada yang slapstick, yang kayak Charlie Chaplin segala macam tuh, yang jatuh segala macam ya, ataupun komedi yang verbal, jadi lontaran-lontaran kalimat-kalimat istilahnya yang nyeleneh, yang lucu istilahnya kan. Komeng. Ya, nah, seperti itu. Kalau Raja ngecengin kan, tahu dulu Raja yang paling apa ya, pelawak tuh yang paling suka ngecengin. Yang roasting kalau zaman sekarang istilahnya, kalau zaman dulu kan, zaman kita kan ngecengin ya. Kalau sekarang ini ngomongnya apa? Roasting. Iya, Komeng tuh salah satu yang bagus sih menurut aku sih dulu ya. Nah, kalau ada nggak istilahnya grup-grup atau pelawak lawas atau yang istilahnya yang berkesan nih sama Mas nih? Ada nggak? Banyak sih Mas. Malah dulu tuh bagi gue tuh yang berkesan tuh yang zaman-zaman dulu Mas. Mau gue nontonnya dulu atau ketika kita udah saat ini terus kita nonton dia gitu Mas. Itu banyak sih Mas. Oke, kita coba kita telah satu persatu nih. Siapa nih? Coba. Yang kayak sekarang lagi tren nih Mas, yang filmnya baru rilis nih Mas. Hil yang Mustahil. Iya. Belum gue tonton tuh Mas, sayang Mas. Gue pengen nonton tuh sebenarnya tuh pengen gue tonton di bioskop, tapi belum waktunya, belum tepat kemarin. Sri Mulat tahu sendiri Mas, itu kan ibaratnya kayak klub sepak bola dari masa ke masa Mas, itu Mas. Ibaratnya Mas. Betul. Nggak ada habisnya itu Mas. Sampai ibaratnya yang bikin sedih adalah ya satu persatu mereka udah berpulang rata-rata Mas ya. Betul, karena mereka kan mulainya kan kalau nggak salah itu dibangun itu dari 1950-an kalau nggak salah ya. Nah, istilah itu kan apa? 50-an? 50-an, 1950 sih kalau nggak salah sih, seperti itu sih. 70-an, setahu sih 70-an ya. 70-an. Yang aku agak-agak paham sih Murat kalau nggak salah, karena aku dulu ngikutin tuh Mas, sempat ngikutin. Jadi yang aku baca dia tahun 70-an tuh, yang si teater Pak Teguh itu, yang Pak Teguh itu dia bikin teater gitu, dikumpul-kumpulin ya. Sekitar tahun 7. Iya, itu ya bagiannya juga Pak Teguh itu. Terus dia kan istrinya si Jujuk itu, Jujuk kalau nggak salah tuh. Terus dia ngumpulin pemain-pemain tuh yang kayak masuk teaternya atau apanya gitu ya, masuk padepokannya atau perkumpulan gitu, akhirnya dibentuklah Sri Mulat itu. Awalnya dapat tawaran kuasa dari TVRI atau apa gitu Mas, akhirnya Mas. Iya, dia kan nama Sri Mulatnya itu sekitar juga kan dari 76 atau 77 gitu ya kalau nggak salah ya. Dari istrinya ya kalau nggak salah ya. Nah ini ini kan juga bayangin tuh, itu kan kepanjangan ya kalau nggak salah apa ya. Iya bisa jadi tuh. Gua nggak baca terlalu sampai sana sih. Udah banyak tuh ya, dalam arti kan udah banyak makan asam dan garam ya kita bilang ya. Bahkan misalnya tadi itu yang dibilang itu
dari tahun 80-an tuh udah Iya, masuk ke TV istilahnya kan. Bahkan sekarang ini kalau kita cek di YouTube nih iya, masih ada itu rekaman-rekaman yang zaman bahaya lah kita ngomong. Bener ya? iya. Lama Hmm. banget. Tapi itu masih lucunya udah kayak konsep-konsep kayak OVJ gitu, Mas. Maksudnya Mas OVJ kok kita perhatikan ya, Mas ya. Hmm. Kayak misalnya OVJ atau lauk-lauk zaman sekarang tuh, gue liat tuh banyak tuh yang setting-settingnya tuh kayak satu panggung gitu tuh. Sebenarnya tuh awal tuh dari Sri Mulat itu, Mas. Hmm. Yang Ya. setting kayak satu ruang tamu gitu loh, Mas. Setting satu ruang tamu, ruang gitu loh, yang berkumpul ramai-ramai, datang orang dari pintu gitu loh. Itu kan Hmm. sebenarnya kan Hmm. kalau kita perhatikan yang lauk-lauk zaman sekarang tuh kayak OVJ misalkan ya, kayak Betul. lauk-lauk yang kayak Facebook. Mas itu sebenarnya kayak sebenarnya tuh Sri Mulat sudah ada dari dulu, Mas. Jadi Terus kayak panggung ya. pukul-pukulan pala gitu ya. Hmm. Geplakan Hmm. pala, geplak-geplakan pala kadang-kadang juga ada di zaman Sri Mulat tuh udah ada, Mas. Hmm. Hmm. Nah ini nih Bisa kalau diginiin gitu, ditoyor palanya gitu ada, Mas. ditoyor. Iya. Nah ini nih kalau dibilang ini Iya apa? di Tower ada Jajang Semut, seingat gua ada itu kayak si Basuki sering-sering nih. Hmm. Emang sih, nah apa? Emang komedi-komedinya Kenapa? itu khas ya dia ya, dalam arti mereka ya dari zaman dulu ya. Dan istilahnya tadi itu komedi itu kan kadang-kadang kan cuman Khas ya. mengolah ulang ya dengan ditambahin sesuatu yang baru ya. Dan itu menurut menurut saya pribadi sih tidak ada yang Iya, dibilang seolah-olah itu tuh waktu di hmm, Simulat itu, gimana? hmm, Ya, nggak kalau di maksud. case Simulat itu gue lihat tuh walaupun Hmm. mereka ada skrip, tapi mereka tuh lebih baik tuh dikasih improvisasi sendiri juga zaman dulu gitu loh. Jadi mereka tuh punya ciri khasnya tetap keluar gitu, Mas. Hmm. Ciri Hmm. khas mereka tuh tetap ada terus kayak si Tesi, si Tarsan, si Basuki, si Triman itu loh. Hmm. 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 Si Betul, Paul betul, gitu, betul, si betul. Paul yang Dracula itu. Dan emang benar sih, soalnya kan di sini nih kalau kita tahu ini bagusnya itu adalah mereka itu kan banyak membernya ya, dan istilahnya membernya itu Mm-mm. masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing nih istilahnya. Berarti dari Nah, betul, betul. gaya bicaranya, dan itu memang udah seperti itu sudah di set nih dalam arti, dan itu mungkin kalau sekarang ini personal branding, benar ya. Kalau kalau sekarang ini Iya, seolah-olah seperti personal karakteristiknya. branding. Dan ini dia brandnya itu Mm-mm. misalnya pakai celana yang sampai ke atas, misalnya brandnya misalnya pakai kumis ala-ala yang di tengah, ataupun brandnya itu cara ngomongnya kelibet-libet ataupun gimana ya, bener ya? Iya, iya. Iya, mereka semua tuh punya ciri khas tuh, Mas. Semua tuh. Rata-rata, Mas. Kayak si contohnya, kayak si ya Tarsan yang kelihatan tuh orangnya yang di sana jadi yang marah-marah, jadi yang lebih raja minyaknya gitu loh. Si Tarsan Hmm, saat itu. hmm, Kalau di Sri Mulat tuh, Mas, contohnya. hmm. Ataupun Terus misalnya Si Betet tuh jadi pembantu yang pakai baju kayak orang Madura itu loh. hmm, jangan lupa sama siapa Gogon ya, yang rambutnya Ya, ya kan, Gogon yang sama yang apa yang selalu nih logatnya yang pakai teriak-teriaknya. apa gaya lipat tangannya itu ya yang selalu khas ya. Iya, betul. Ah. Yang nantangin gitu loh. Hmm. Nah, itu Terus sih Tesi yang kadang jadi pembantu juga. Tesi hmm, betul betul yang betul. usil, tapi usil ya setengah mati, usil demen cewek gitu loh. Hmm, Genit. hmm. Benar sih, dan itu dalam arti ya tadi itu bisa dibilang itu kan orang-orang mengira komedi apa susahnya sih, ternyata itu justru komedi itu termasuk yang paling susah sih, karena dalam arti kadang-kadang itu kalau kita di pikiran kita lucu, pas kita sampaikan belum tentu jadi orang ketawa ya Mas ya. Iya, kalau makanya tuh gue penasaran sih pengen nonton Sri Mulat ini, Mas. Soalnya gue liat nih beberapa karakter nih, gue liat nih di trailernya tuh agak kurang mirip, Mas. Hmm. Apalagi kalau orang tua gue nih, sorry ya, maksudnya orang tua tuh masih ada ya. Dia suka gepeng dulu, Mas. Orang tua gue suka gepeng, Mas. Oke. Dulu sering gepeng. Kan dia tahu banget tuh, paham banget tuh tentang karakter gepeng tuh. Kalau gue Hmm. perhatiin, gue juga inget-inget dikit, Mas, gepeng ya, Mas ya. Waktu dulu kan sering dikasih videonya sama orang tua tuh ya. Hmm. Agak beda, Mas, yang itu, Mas. Si feel yang mustahil itu, Mas. Oh, jadi secara penampilan itu justru mau mau lihat nih apakah nanti sebentar itu nanti bisa membawakannya atau tidak gitu ya, benar ya? Iya, ada istilahnya tuh apa improsen, ada istilahnya gue lupa tuh kalau dalam Impersonisasi. stand up. Iya, iya itu istilahnya.
So gue liat yang jadi Gepeng itu emang sih dia, gue baca-baca Mas ya, dia tuh totalitasnya untuk jadi kurus ya, si untuk Biowan. kurusin badan. Betul. Dia si Biowan itu kurusin badan dan lain-lain tuh oke lah dari fisik. Tapi secara keseluruhan tuh anatomi wajahnya tuh beda Mas. Gue liat Mas, sayang itu Mas, karena pengaruh banget Mas, karena si Gepeng itu ciri khasnya itu, seingat gue Mas ya, dia tuh punya karakter gerakan tubuh, gestur tubuh tuh yang sangat unik dibanding yang lain Mas. Gestur dari gesturnya Mas. Oke. Nah, kalau Mas Watching sendiri ini waktu kecil nih suka nontonin ini gak, Sri Mulat gak? Suka, termasuk sering dikasih, dulu gue sering dikasih orang tua juga video-video, gue kan Mas ada video-videonya tuh Mas, mereka kayak sewa atau beli, gue lupa deh. Ada tuh Sri Mulat tuh, zaman-zaman masih video itu tuh, video VHS tuh ya. VHS atau beta kali? Beta itu yang sering kecil. beli itu, nyewa dulu. Enggak, yang gede, yang lebih gede tuh, yang lebih gede VHS. Iya, tapi gedenya yang kotak itu Mas, yang biasa tuh, yang kalau kita sewa di toko sebelum Laserdisc dulu loh, sebelum Laserdisc kan video tuh. Betul, kalau dulu itu video itu, kalau yang penyewaan itu warna merah dan hijau itu masih beta. gue yang hitam. Yang kalau hitam itu, ya hitam itu ada juga. Tapi kalau misalkan yang resmi itu biasanya itu merah sama hijau sih yang udah dapet itu. Mungkin yang hitam beli sendiri terus disewain. Iya, kalau gue yang hitam tuh Mas, suka sering ditontonin bokap dulu. Dia suka banget sama, dia ibaratnya suka itu kayak sekarang, waktu dulu zaman sekarang dia suka Mr. Bean gitu Mas, suka dia dulu sama si itu Gepeng. Oke. Jadi gue sedikit memorable. Gue masih sedikit memorable gaya-gaya si itu loh, gaya-gayanya si Gepeng itu, gestur tubuhnya tuh mengkas tuh, gestur tubuh yang cara ngomong sama mimik muka itu gak Mas, kayak berarti kayak si Jim Carrey-nya gitu, muka tuh kayak plastik banget gitu loh. Kayak karet. Kadang-kadang iya, itu ekspresinya bisa berekspresi. Ini gue lihat si Biowan itu memang kurusnya doang dapet Mas, kurusnya, tapi matanya lebih lancip, hidungnya lancip, beda-beda semua. Makanya gue sedikit ini sih sedikit sayang sih yang jadi tokoh utama soalnya sedikit beda ya Mas. Walaupun gue belum nonton filmnya Mas ya. Nah ini kita kembali lagi nih. Ini kan berarti kan sebuah film, karena ini ada film yang istilahnya kita bilang itu untuk kayak biografi lah ya, kita ngomong ya. Berarti biografi. Ini justru saya mau nanya nih, ada film yang kayak biografi ataupun kayak misalnya Warkop Reborn, istilahnya dia bukan berkisah mengenai Warkop tapi menghidupkan kembali Warkopnya nih, karakter Warkop nih, karakternya ya, kita bilang karakter Dono, karakter Kasino, dan karakter Indro, karakter loh. Jadi bukan bukan biografi. Nah, kalau menurut Mas Watching sendiri, melihat fenomena itu lebih suka istilahnya dihidupkan kembali nih, misalnya kan gini, wah mendingan dihidupin kembali nih kayak karakter Gepeng, ya dihidupin aja karakter Gepeng, karakter ini hidupin aja, jadi bukan biografi, sama aja kayak Trista Jus kan, sama tuh kemarin kan dihidupkan kembali tuh, misalnya Reborn istilahnya. Nah, lebih milih biografi atau lebih milih dihidupkan? Sama Mas, kedua tuh harus saling melengkapi menurut gue Mas, karena kalau kita bilang dihidupkan suatu karakter, otomatis biografinya juga main Mas, menurut aku Mas. Oke. Otomatis. Maksud saya ini, Mas ini lebih suka film mengenai biografi, mengenai kisah hidupnya karakter ini, kayak misalnya kan kemarin kan ada karakternya si banyak lah, Elton John, kita tahu banyak kan ya, terus habis itu Versace segala macam itu kan banyak tuh, istilahnya itu kan biografi. Atau mau kayak istilahnya ini kita hidupin aja nih, ya udah kita hidupin Warkop DKI dengan pemain yang berperan sebagai karakter Dono dan Kasino dan Indro, tapi itu bukan biografi, itu ada ceritanya. Nah, kalau Mas ini lebih milih mana nih? Misalnya mendingan nontonin untuk film komedi dan Indonesia, mungkin gue lebih suka kayak DKI Mas. Kalau untuk Indonesia sama komedi Mas. Oke, kenapa? Jadi mendingan dihidupin kembali istilahnya karakternya misalnya. Kalau itu genrenya komedi Mas ya, atau tokoh Indonesia, gue lebih suka tuh kayak sosoknya tuh kita ngingetin dia tuh karakter dia gitu Mas. Nggak, biografinya terlalu penting. Penting sih penting. Untuk bukannya faktor komedi boleh Mas, itu biografi Mas, kayak misalkan Sudirman, Cut Nyak Din itu ya. Nah, atau misalkan kisah tentang pelawak
atau istilahnya ya tentang komedian, tapi itu dibuat istilahnya ya dikupas itu dengan karena sisi dramanya, dalam arti karena untuk kehidupan mereka, karena kan kehidupan mereka kan nggak 100% komedi seperti karakter yang mereka mainkan ya, benar ya Mas ya? Iya. Tapi untuk tokoh komedi mungkin gue lebih prefer sih sebaiknya sih kalau untuk tokoh komedi Mas ya. Untuk tokoh komedi gue lebih prefer sih kayak karakternya tuh dihidupkan gitu Mas. Oke, karakternya dihidupkan. Misalkan seperti contoh nih, Mr. Bean. Ternyata itu ada produser film nanya ke lu nih, ini lu mau gue cariin pemain Mr. Bean baru nih untuk melanjutkan istilahnya dihidupkan lagi karakter Mr. Bean, atau pengen istilahnya kita buat nih kisah mengenai Rowan Atkinson-nya istilahnya yang menjadi Mr. Bean. Nah itu tuh lu lebih milih mana? Itu kalau Mr. Bean gue bisa pilih dua-duanya Mas, itu Mas, gue mau. Karena fans banget penasaran ya soalnya. Di satu sisi gue mau lihat biografinya, autobiografinya dia gimana, kehidupan di rumahnya kayak gimana gitu loh, pas sebelum syuting dia karakternya gimana gitu loh. Betul. Dan juga jangan sampai never die Mas, karakter jangan sampai mati Mas gitu. Nah itu dia sih ya, dalam arti. Nah oke, ini menarik sih nih yang kata Mas Wacim bilang nih, kalau bisa itu karakter di istilahnya never dies. Tapi ada beberapa bilang ya karakter kan udah milik dia, ngapain, dalam arti udah legenda, ngapain digantikan oleh orang lain, gimana Mas? Untuk karakter ya, misalnya gini, ngapain ya, ada kayak kita Mr. berkaca Bean? sama kita berkaca sama James Bond aja Mas. Oke. Kita berkaca sama James Bond aja Mas. Iya. Betul. James Bond mau orang bilang Sean Connery paling oke, Roger Moore paling oke, tapi ternyata misalkan si Pierce Brosnan, ada yang suka Pierce Brosnan, ada yang suka si Daniel Craig gitu Mas. Oke. Ya. Oke. Menarik. Ya benar. Kayak misalkan kayak Freddie Mercury kemarin di film itu kan dia berapa kali juga sering kan dibuat film kan, tapi ternyata film yang Bohemian itu Rhapsody itu malah mendapatkan Oscar kan. Oke, menarik sih. Gitu, kadang-kadang kita perlu tuh refresh ataupun jangan sampai toko itu never dies Mas. Betul. Nah ini menarik. Karena ya salah satu contoh yang istilahnya di daur ulang, istilahnya diganti-ganti istilahnya kita bilang pemainnya, dan masih akan diganti lagi nih sekarang ya James Bond ya, benar ya? Iya, James Bond. Dan itu gue tapi nggak kepikiran deh Mas kalau Tom Cruise diganti Mas, Mission Impossible gue belum kepikiran tuh Mas. Cocok gak yang lain tuh Mas? Sebenarnya sih mungkin Tom bisa Cruise itu Mas udah melekat itu Mas. Tapi udah agak melekat loh dia. Kalau misalnya digantiin sama orang lain tuh jadi kayak film detektif biasa Mas, soal takutnya Mas, agen biasa Mas. Sebenarnya sih bisa aja auranya si Tom Cruise itu loh. Mungkin, atau saya mungkin itu harus dalam arti harus makan waktu beberapa lama lah, dalam arti misalkan kayak film serial kan Mission Impossible kan, yang Mission Impossible yang pertama yang awal, terus habis itu ada The New Mission Impossible, terus tiba-tiba muncul lagi filmnya ini Mission Impossible, bahkan karakter Jim yang waktu itu kita puja-puja ternyata dibelokkan istilahnya. Dan ya tadi itu menarik sih. Nah, tapi kan kalau Mission Impossible kan yang dari yang serial ke ini kan orangnya, tokohnya berbeda nih. Kita nggak tahu nih apakah nanti istilahnya pas dibuat Mission Impossible akan tetap ada Ethan Hunt-nya nggak, istilahnya kan gitu kan ya. Apakah Ethan Hunt-nya diganti atau mereka itu ganti karakter berarti. Nah, kalau menurut Mas apakah mendingan ganti karakter apa? MacGyver aja Mas. Betul. Kayak MacGyver aja Mas. Richard Dean Anderson begitu melekat zaman dulu booming banget, tapi begitu sekarang MacGyver, The Young MacGyver apa kan nggak gitu sukses Mas. Betul. Nah itu dia tuh. Dan nanti kan ya ikan resiko, sama aja kayak Knight Rider. Kan sempet kan dibuat Knight Rider serial yang barunya segala macam ya. Dan itu memang ya kurang ini, ataupun istilahnya Baywatch. Nah, Baywatch ya. Nggak bisa gantiin David Hasselhoff loh Mas, itu loh Mas, di Rock nggak bisa gantiin loh Mas. Iya, walaupun
kita bilang itu The Rock itu kan pas saat itu kan dia terkenal kita ngomong ya, dan jajaran bintangnya kan terkenal juga kan dalam arti ya. Dan ternyata itu masih nggak bisa gitu. Mungkin orang Nggak juga. bisa. Nah itu dia itu resikonya gitu sih Mas. Dalam arti di satu sisi itu apakah akan memperkenalkan generasi baru nih. Ini generasi baru dari kita akan merefresh, istilahnya mereboot Iya. istilahnya kan gitu kan. Tapi di satu sisi lain itu orang itu jadi istilahnya yang pecinta setianya itu malah istilahnya wah kok ini giniin sih. Nah gitu ya Mas ya. Kayak grup apa Mas? Grup musik aja. Hampir kan yang udah melegenda, kok kita ada vokalis baru kan hampir. Coba ada gak yang benar-benar tuh vokalis yang benar-benar tuh kita ingat-ingat dari grup band Indonesia deh Mas, yang Dewa. ganti vokalis utama terus akhirnya tuh malah bisa lebih tinggi sukses gitu. Paling iya Dewa 19 yang masih eksis ya, kayak Once kan ganti Ari Lasso waktu itu. Betul. Nah itu ada sedikit ya oke lah masih sama, tapi selain itu lihat aja nggak ada Mas. Justru itu vokalis kan dalam arti kan dibilang kan vokalis itu kan paling menjadi nyawanya lah, walaupun mungkin aja di balik itu kan baik itu gitarisnya atau pianis itu yang menulis lagu sebenarnya kan, tapi ya tetap aja kan kita mendengarkan selain lagunya itu suaranya kan yang kita lihat kan yang kita dengar dan performance ya kan, dalam arti kayak Queen kan walaupun diganti sama Adam Lambert kan juga tetap aja kan cuma nama doang kadang nggak bisa. Iya. Benar sih ini dalam arti justru itu sih, dan itu yang resiko sih Mas. Nah kalau menurut Mas itu apakah risiko itu worth it nggak untuk dicoba? Nah, risiko itu worth it gak untuk dicoba? Dalam arti misalkan kita coba nih, worth it sih kalau emang dia punya dana yang kuat, dana yang kuat balik-balik kalau dalam sebuah grup film Mas ya, itu dana kuat penting loh Mas. Ya benar. Kayak contohnya sih itu aja Mas, kayak sini Mas Peter Parker Mas. Peter Parker kan untuk gantiin sosoknya akhirnya bisa orang ada kayak si VW Corner suka si Andrew Garfield, ada yang suka si ini Tom Holland. Maksudnya gitu Mas, maksudnya Mas. Betul. Nah itu sih benar. Itu sukses MCU sukses itu karena dia punya apa ya, maksudnya tuh budget besar, otomatis dia punya strategi marketingnya kuat. Terus ide ceritanya yang selanjutnya fresh filmnya gitu. Jadi tuh kayak gitu-gitu tuh nggak gampang Mas. Betul. Benar sih nih. Ya, menarik Tapi sih. nggak tahu deh, Robert Downey Junior kalau diganti, gue nggak tahu deh Mas bisa atau nggak Mas ya. Dia auranya gitu kenceng sih Mas. Iron Man Mas. Iya sih, nanti itu kan Aura si Robert. apakah bisa langsung diterima apa tidak? Sebenarnya sih itu namanya resiko ya, dalam arti akan ada adaptasi kayak si si Tobey Maguire digantikan oleh Andrew Garfield kan, itu kan ada yang plus minus kan, cemo awalnya ya. Ada yang mencemooh, ada yang istilahnya nggak suka, terus habis itu pas Andrew Garfield diganti sama Tom Holland, itu kan ada sesuatu transisi yang misalnya pertentangan, dan arti sama kayak Batman kan juga paling sering tuh ya, Batman, terus Superman, nah itu kan juga tadi itu, ataupun James Bond kan setiap kali ada aktor baru pasti langsung dicemooh dulu. Wah ini ngapain milih ini kok kan orangnya kayak gini, ini kayak gini. Batman ngapain kok kayak gini? Biasanya gitu ya. Nah itu dia tuh, dan butuh waktu untuk ini. Iya. Nah ini ada grup-grup lawak yang lainnya, ada apa? Patrio apa? Ini gile bener sih, itu tuh gue suka dulu. Bakso gue suka Mas. Bakso. Terutama si Miing Mas. Malah gue lebih seneng ya. Mas kan tahu ya bakso ya. Kita sering nonton bakso ya. Si Didin. Pas jadi toko Kardiman gue lebih suka Mas. Jadi toko Kardiman tuh Mas dulu Mas. Kenapa? Lucu karakternya, malah dia ngebawinnya lucu. Ketika dia jadi seorang Unang malah dia kayak kesannya biasa-biasa aja. Maksudnya lucunya oke lah. Tapi ketika dia jadi yang toko yang ada kumis tuh Kardiman tuh gue inget ya. Itu lucu banget. Oh dia bisa ngebawa ini ya? Iya, ngebawainnya malah lucu kadang-kadang kayak gitu loh. Miing lucu, Didin sih. Didin lebih ke arah serius ya?
ala serius, dia lebih yang kayak nimpalin aja Betul, gitu loh. betul. Iya, Kalau benar-benar. kayak si Patrio juga gue suka. Ekonya lucu lah, Ekonya lucu, Partonya lucu. Betul sih, Terus si Patrio. satu lagi siapa tuh? Eko, Akri. Patrio, Akri, Hmm. kadang-kadang Jayus sih ya, tapi oke lah, ngebantu 3 orang itulah. Justru itu kombinasi-kombinasi. Dalam arti kalau kita lihat nih, Hmm. berarti kan kalau grup itu ya susah-susah gampang ya. Dalam arti kan harus harus bisa nimpali, harus bisa apa ritmenya itu harus bisa sama ya, Mas ya. Iya, penting itu apa namanya chemistry-nya harus dapat semua mas, Uh, chemistry TikTok-nya tuh kalau bilang tuh tektokannya tuh tiki-takanya harus dapat mas. Betul. Kalau misalkan kalau enggak kan, apalagi misalkan kalau lagi take lagi apa atau lagi live kan malah jadi nggak mungkin dong ada satu momen blank diem gitu istilahnya 1 detik aja itu kan ketahuan banget ya. Iya, Iya iya. teamwork-nya harus jalan itu teamwork-nya. Teamworknya berjalan. Terus juga warkop juga kan tadi kita udah ngomong warkop ya itu mah udah nggak bisa ini nggak bisa Kalau diapain. Warkop kita nggak bisa ngalahin untuk film-film zaman dulu sih, itu yang paling legend sih mas, Warkop mas. Mau kita dibilang itu filmnya konyol skematik kayak Jayus atau apa tuh nggak bisa itu udah jadi mendarah daging untuk seluruh warga Indonesia mas. Itu mas. Film kebangsaan yang maksudnya itu film kebangsaan komedi itu mas. Betul betul dan istilahnya setiap tahun harus ada ya kayaknya ya, di bioskop ya. Wajib itu iya. Hmm, hmm. Ini keren sih ini fenomena ini sih dalam arti ya. Dan sekarang ini masih Apa kalau Mas lihat gimana nih kalau fenomena apa komedi di Indonesia? fenomena sekarang lebih kencengnya sih gue sih lebih ke kayak humor sketsa gitu mas ya, sketsa Hmm, tuh sama stand up komedi. Para pemain ini agak-agak kalau masih bisa bertahan ya masih bisa survive itu bagus mas karirnya mas. hmm, Yang para hmm, stand up komedi nih gue liat mas, yang genrenya nih stand up komedi gue liat yang lagi kenceng mas. Kiki hmm, Saputri contoh ya, yang salah satu yang bisa diterima masyarakat Indonesia mas, Kiki Saputri, Uus salah satunya, Rigen gitu mas. hmm, hmm, hmm. Benar sih dalam arti kalau stand up kan kita kan kadang-kadang kan dengerin rekamannya itu eh, Bintang di Emon dia. di YouTube segala macam kan banyak tuh ya atau istilahnya kita lihat pas mereka kompetisi di awal-awal mereka belum tanda kutip terkenal istilahnya lagi kompetisi nih Hmm. dan itu ya memang memang kita bisa lihat ini terlihat bakat-bakatnya ya dan itu kan nggak mudah berarti menjadi seorang stand up itu bukan hal yang gampang. Kita bukan hal dalam arti kita pikir wah ini bisa ini ada lelucon yang lucu nih. Tapi misalkan kalau kita cara ngebawainya salah itu tidak akan menjadi sesuatu yang lucu Mas ya. Iya, pastilah, pasti. Mereka tuh harus, itu stand komedi adalah pekerjaan yang susah bagi gue, Mas. Mereka tuh setiap hari tuh mikir harus gimana caranya, dia 2 kali, 3 kali dia bikin materi di panggung bagus, tapi keempat kalau dia kehabisan ide bisa loh, Mas. Makanya itu seorang stand komedi tuh yang sampai akhirnya sampai saat ini masih tetap bertahan ya di belantika perkomedian Indonesia, Mas ya. Hmm, Itu pasti bagi gue tuh adalah orang yang punya pintar. etos kerja tuh yang Betul. sangat bagus mas. Iya, etos Betul. kerja tuh bagus. Dia nggak bisa diam berdiri terus muncul sendiri di dalam apa. Kalau ada orang yang bilang secara komedi muncul sendiri di panggung bisa muncul kata-kata tuh pasti agak sulit mas. Betul, betul, betul. Itu mereka Orang pasti dia udah punya ketawa nggak bisa. Harus punya punya skill mas itu. betul punya skill dan istilahnya punya buku dalam arti perencanaan terus dan istilahnya mereka itu mempunyai pengamatan yang cukup tajam sih Iya. dalam arti Dan pengamatan sosial apa nih istilahnya yang iya. sedang Dan ini yang bisa memberikan ya storytellingnya pas ke ini audiens mas. betul 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 dan itu dia tuh itu sih yang kalau saya liatin di stand up itu masing-masing mempunyai ciri khas khusus ada yang ciri khasnya joke-nya itu dengan cerita ada joke-nya itu lebih dengan apa impersonal impersonalisasi dengan mengikuti orang lain atau istilahnya berpura-pura jadi apa segala macam ya dan itu masing-masing Hmm. itu pastinya selain dengan bakat Punya itu ciri khas. dengan latihan ya Mas ya benar ya. Iya. Iya, Saya, latihan ya natural juga ada sih, natural karakternya juga ada, tapi ya baik-baik lagi dia harus berlatih terus mas itu mas. Menurut gue ya, hmm, bagi hmm, orang yang memperhatikan nih stand komedi ada kan kadang yang mirisnya ada gini mas, yang gue bilang tadi ada yang berkebalikan soalnya mas. Ketika dia bisa survive di belantika komedian di Indonesia, oke, dia masih bakal kepake terus. Tapi ada beberapa tuh yang mulai tumbang mas, tumbang dalam arti
kok dalam hati kita lihat kok orang ini udah kelihatan ya di televisi ya, di YouTube kayak udah kelihatan gitu. Kadang-kadang ada juga. Nah, soalnya itu mungkin Mereka harus konsisten, Mas. Mereka tuh nggak boleh patah semangat, harus terus berkarya, Mas. Iya, soalnya kan kadang-kadang kan ada selain dari kesibukan, selain dari apa, ya tadi itu mungkin istilahnya merasa sudah cukup mungkin ya, akhirnya itu banting setir, ada juga yang istilahnya lagi kebuntuan. Mentok. Kadang ada yang mentok juga, ada yang berasa mentok juga ada, gue dengar Mas. Mentok pun berasa ada, Mas. Mentok. Harusnya tuh jangan, Mas. Ataupun menjadi saya menjadi produser. Jadi saya menjadi agensi, kita ngomong menjadi agensi untuk para komedian. Nah, itu kan ya berarti seperti itu sih. Dan tadi itu kan juga untuk kita bilang ini stand up komedi dengan bermain di film komedi itu juga berbeda. Ada orang yang sebagai stand up komedi bagus, tapi pas dia acting, nah, nanti di film komedi mungkin bukan bidangnya, tapi ada sebaliknya. Ini actingnya bagus nih, dikasih skrip bagus, tapi disuruh stand up belum tentu bisa juga, karena dua hal itu kan berbeda. Berbeda yang satu sangat berbeda sih. Kayak gini Mas, salah satu aktor yang gue cukup kagumi ya, kayak si Denny Sumargo contoh Mas ya. Kalau Mas ngikutin Instagramnya tuh dari situ aja, dari story-storynya tuh gue bisa ketawa ngakak terus Mas, lihat dia punya story tuh kreatif Mas itu Mas. Basic dari seorang basicnya adalah seorang pembawa acara, pemain basket ya, pembawa acara sepak bola dia serius banget. Tapi dia demi apa sih tuh bahasa itu demi perkembangan pasar ya maksudnya ya. Dia bisa lentur gitu, lentur tapi tetap bisa ngebawain karakter dia yang asli gitu Mas. Betul. Itu betul. Ya menarik nih. Nah, jadi istilahnya kalau tadi pembicaraan kita ini kayaknya ini jenis genre komedi, baik itu film, serial ataupun stand up, ini kayaknya ini memang dibutuhkan ya, berarti nggak bakal hilang lah ya menurutnya ya, bener nggak? Dan sampai saat ini masih tetap diminati masyarakat Mas itu Mas. Dan nanti pun akan berputar dalam arti waktu dulu misalkan. Dulu ini boomingnya stand up, stand up semua, nontonnya stand up semua. Terus nanti boomingnya film komedi slapstick yang harus yang slapstick yang kasar. Wah, ini keluar nih slapstick yang kasar. Ada juga komedi tanda kutip komedi pintar dengan kata-kata. Nah, itu mulai. Nah, itu biasanya itu memang muter-muter lagi sih. Nanti habis itu tiba-tiba balik-balik lagi, kok komedinya mirip-mirip kayak komedi si Chaplin ya. Ya karena itu menurut saya sih akan diolah terus sih dalam arti dan tidak ada yang kita bilang itu plagiat nih, enggak sih kalau menurut gue sih itu dengan beradaptasi dan diterapkan, misalnya melihat lalu kita mencontoh lalu kita terapkan dengan yang metode baru. Sama aja kayak gini, sekarang ini siapa sih yang bisa gantiin Jackie Chan? Aksi tapi komedi akrobatik. Nah, bener nggak? Dia kan komedinya komedi akrobatik, bukan komedi dari mimik. Dan yang terpenting betul. Dan yang penting adalah konsistensinya, Mas, yang terjaga selalu, Mas. Betul. Konsistensinya dia. Itu yang penting, Mas. Betul. Jaga kualitasnya dia tetap bagus, maksudnya gitu loh. Kayak para komedian Indonesia mungkin ya, Mas, mungkin bisa meniru salah satunya kayak Jackie Chan ya, Mas ya. Jackie Chan, Jim Carrey, lihat perjalanan hidup dia tuh, Mas ya. Perjalanan karir mereka tuh tetap sampai sekarang tuh tetap orang tuh tetap ini nih ibaratnya nih. Gitu. Betul. Tetap memuja Jim Carrey, salah satunya Steve Martin, Jim Carrey. Walaupun dia tua Steve Martin ya, tapi dia masih tetap masih konsisten itu, terjaga semuanya, Mas. Dan harus dilatih ya. Iya pasti itu harus ada etos dalam diri itu ya. Etos kerjanya tuh atau apa sih namanya durable-nya ya, bukannya atau apa itu harus semua tuh harus kerja keras Mas. Semua segala satu tuh kita nggak bisa tinggal duduk santai Mas. Betul sih. Benar-benar segala sesuatu itu harus ada etos kerja sih Mas, benar. Jatuh bangunnya dalam arti terus habis itu. Tapi gimana cara kita bisa bangkit lagi dan meraih mimpi kita Mas gitu Mas. Betul, bahkan dalam arti mungkin aja istilahnya kita dalam fase jenuh, fase mentok, kepentok ide istilahnya kan, idenya mentok. Nah, itu ya otomatis itu harus bisa beradaptasi dengan cepat sih dalam arti.
Iya, dan Benar kita ya. harus tengok artis-artis yang sampai saat ini namanya itu tetap masih berkibar, Mas. Itu kita harus jadi panutan kita, kan kita perlu kadang-kadang panutan, Mas. Benar sih. Hmm. Samanya kan kayak penyanyi-penyanyi misalnya, oh ini kok penyanyi-penyanyi yang lama kok nggak ini lagi nih, apakah mereka akhirnya itu menjadi produser musik, istilahnya kan mungkin bisa aja Iya. membangun label baru segala macam, ya udah. Atau istilahnya ada beberapa kan masih mencoba berjuang untuk tetap istilahnya bernyanyi nih, walaupun karena hobinya juga, dan berarti tetap mengeluarkan album segala macam, seperti itu sih. Dan ada beberapa kan yang saya, wah ini sekarang genrenya dulu mungkin pop disco, sekarang harus jadi pop, sekarang harus coba, waktu itu sempat ada yang coba house, terus house kan cuma berapa lama, terus habis itu oh coba nih gimana nih pop indie, nah kayak gitu-gitu kayaknya emang uh, harus cepat sigap beradaptasi juga Mas ya. Iya, betul. Beda Itu. sama olahragawan ya, Mas ya. Beda sama olahragawan, Mas. Ibaratnya olahragawan kan Zinedine Zidane misalkan di masa dia jago, tapi emang seiring dengan umur ya dia udah nggak bisa jadi pemain lagi, tapi kan tetap masih bisa, misalkan dia jadi komentator, pelatih, ya gitu. Emang secara skillnya memang itu umur nggak bisa bohong, Mas ya, kalau dalam hal olahraga ya, Mas ya. Betul. Gitu. Bedanya gitu, ada hukum alamnya kayak gitu, Mas. Bahasanya, Mas. Kalau pelawak kan, tapi kalau namanya aktor pelawak kan nggak ada urusan umur, Mas. Kalau pelawak itu, Mas, nggak ada urusan fisik, Mas. Betul. Dia malah terus jadi bunga tuh yang semakin mekar, Mas. Betul. Dengan karakter atau dengan pekerjaan tuh yang sama gitu loh. Kalau sepak bola kan harus ganti ini karir. Kalau misalnya tuh pesepak bola atlet jadi pelatih, jadi komentator, misalkan jadi agen gitu, misalkan ya, atau buka sekolah sepak bola gitu kan beda. Kalau namanya aktor tuh tetap namanya aktor adalah aktor, Mas. Cuman paling ya kalau dulu mungkin gitu. setahun 10 film, sekarang paling setahun 1 film gitu ya. Oke kalau gitu. Russell Crowe. Oke nih kita nih udah ngobrol-ngobrol nih cukup unhinged. Diam-diam walaupun culun, ternyata itu hawa aktornya masih ya gitu, misalnya hawa aktornya pasti nggak bakal hilang ya. Kuat loh, Mas. Itu sampai sekarang gue masih ingat film itu loh, Mas. Sampai sekarang nih gue masih ingat film itu loh, Mas, scene loh, Mas. Itu berarti karena si Russell Crowe-nya hebat, Mas. Pokoknya jangan nyari gara-gara ya. Kalau di rumah makan, restoran ada yang kayak gitu, yang istilahnya kayak orang biasa aja, om-om, tapi jangan nyari gara-gara deh, siapa tahu dia lagi di ubun-ubun amarannya. Itu gara-gara di Anhin, gue kok tiap kali itu, Mas, tiap emosi lagi di jalan ya, Mas, tuh gue inget Anhin loh, Mas. Gue nggak mau klasonin orang tuh, takutnya orang marah loh, Mas. Kadang-kadang itu dari Anhin, Mas. Tiba-tiba diikutin gitu ya. Iya, cuma gara-gara klakson doang loh, Mas. Itu hal sepele loh, Mas, yang topiknya loh di Anhin loh, Mas. Macet, nggak sabar, udah orangnya nggak kenal nggak apa padahal, Mas. Matang nggak lo sampai kayak gitu, Mas. Oke. Nih thank you banget nih, Mas, nih untuk ngobrolin hari ini nih. Nah, jadi kalau kita udah simpulkan nih, nanti untuk menjadi sebuah legenda, istilahnya itu bukan hal yang gampang ya. Berarti ya. Berarti pastinya itu kan perlu kerja keras, etos kerja, Mas ya, yang tadi Mas bilang berkali-kali itu etos kerja, dan etos kerja yang pastinya itu juga nggak boleh nyerah, Mas ya. Etos kerja, konsistensi. Iya, konsisten itu penting juga. Betul. Terus jangan gampang menyerah, terus harus bisa beradaptasi, melihat peluang baru. Dalam arti ya tadi itu harus cepat beradaptasi sih, dalam arti. Iya, lawannya itu sebenarnya tuh kita sendiri, Mas. Segala sesuatu tuh yang jadi penghambat kadang-kadang tuh diri kita sendiri, Mas. Betul. Kadang-kadang itu ya paling berat, yang paling berat itu diri kita. Tapi apa yang kita takutkan itu adalah penerimaan dari orang lain. Padahal enggak, Mas. Sebenarnya dari diri kita dulu yang utama, Mas. Benar. Dikala kita istilahnya mau bangkit, istilahnya ataupun kita pede, itu ya istilahnya pas orang sebagus apapun tapi dia nggak pede karena nggak percaya diri, hasilnya
mungkin akan dibawa daripada orang yang biasa-biasa aja, tapi dia tampil dengan pede ya Mas ya. Betul. Oke. Menarik. Ini thank you banget nih Mas. Kita udah bincang-bincang nih mengenai para legenda-legenda komedi ataupun misalnya para stand up komedi, dan misalnya kita udah ngomongin nih dari istilahnya perjalanan para legenda, gimana mereka itu bisa bertahan segala macam ya. Wah, menarik. Iya. Kira-kira ada pesan nggak nih untuk para sobat BB69 nih sebelum kita tutup? Pesannya sih yang seperti itu untuk para ini ya, maksudnya untuk para pekerja seni film ya mungkin ya, ini apapun itu bidangnya, mau sutradara, mau penulis, mau editor, mau apapun ya, kalau dalam dunia film mungkin kita tetap ya, seperti tadi yang kita bicarakan ya Mas ya, segala sesuatunya tuh kita harus konsisten, harus terus memperkaya diri dengan segala itu namanya ilmu Mas, itu nggak ada habis ya Mas, kita nggak boleh jumawa Mas, nggak boleh jumawa. Ilmu itu nggak ada habisnya, kita belajar, kita membaca, kita introspeksi, kita melihat dunia luar secara luas ya Mas ya. Itu pasti sangat berguna banget untuk kita ke depannya dalam kita tuh memperjuangkan tuh segala hal yang berhubungan sama pekerjaan kita Mas, atau bidang yang kita lagi geluti Mas. Jadi tetap semangat terus, pantang menyerah ya. Segala sesuatunya ingat, lawannya kita itu adalah kita sendiri. Kita harus bisa harus kita bisa menguasai diri kita sendiri untuk akhirnya itu kita bisa terus menjalani itu segala sesuatu yang kita inginkan tuh pasti dengan enjoy Mas. Kalau kita udah jalan dengan enjoy, dengan konsistennya terutama ya, itu pasti rezeki ataupun segala sesuatu itu pasti ngikutin Mas, percaya Mas. Oke. Nah, jadi dengar tuh ya, kita udah berkali-kali mendengar bahwa konsisten dan semangat misalnya, dan yang tidak kalah penting adalah kita harus percaya diri sendiri nih. Nah, berarti kita harus melawan diri sendiri, karena itu ya hal untuk melangkah di awal ya harus dari diri sendiri sih, seperti itu. Oke. Thank you banget nih Mas Wocing nih. Kita udah ngobrolin hal-hal yang menarik nih istilahnya ya. Sekali lagi thank you banget Mas Wocing. Kita akan berjumpa di lain episode. Oke, see you.